duduk. Salam sejahtera, haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan untuk memberikan PA pada saat ini. Kita akan belajar dalam satu tema besar, belajar dari surat Efesus. Mungkin ada 4 topik yang akan saya bagikan tentang beberapa hal yang ada di surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pertama-tama, topik yang akan saya bahas pada sore ini adalah soal peperangan rohani. Peperangan rohani. Kita mulai baca dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebenarnya topik ini kita sudah sering dengar dibahas, dikhotbahkan. Dan kalau saya ingat-ingat, saya juga sudah pernah sekilas beberapa kali berkhotbah bahkan PA soal ini. Sehingga bagi jemaat Kalvari sebenarnya ini sudah selesai, kita sudah paham. Lebih khususnya sudut pandang saya soal peperangan rohani. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan sekelompok hamba Tuhan yang masih memiliki cara pandang yang menurut saya kurang tepat soal peperangan rohani ini. Jadi peperangan rohani tersebut bagi mereka diilustrasikan, bahkan dikesankan, bagi diri mereka dikesankan sama seperti klinik. Klinik ini adalah kepercayaan yang ada di masyarakat. Tahayul. Iblis dipersonifikasi sebagai satu pribadi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang. Bukan cuma mempengaruhi orang, menggerakkan gelas, membanting pintu, menghantui, membunuh. Karena ada pendeta itu, ada seorang hamba Tuhan itu berkata bahwa ada orang yang mati. Kok bisa mati? Suanggi pun kerja. Bukan muluk jemaat loh, hamba Tuhan. Suanggi pun kerja. Yang mana? Itu dekat sini tuh. Itu orang tuh suanggi tuh, yang rumah sana tuh. Hamba Tuhan yang ngomong. Sehingga saya jadi berpikir, kalau di level hamba Tuhan saja masih menganggap peperangan rohani atau iblis seperti itu, bagaimana dengan level jemaat? Nah, ini yang saya merasa perlu untuk kita bicarakan. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi saya, kita diskusi, atau di akhir dari seri ini kita bisa buka ruang diskusi. Karena sebenarnya dari sudut pandang sekularisme, bukan sudut pandang Kristen, sudut pandang sekularisme, klinik dan tahayul sudah selesai. Itu hanya menjadi bahan perbincangan dan bahan bikin film. Setan zaman sekarang tidak lagi menakutkan. Setan zaman sekarang menjadi objek tontonan. Apa yang sekarang lagi ngetop? The Nun 2. Saya sudah nonton The Nun 2. Wih, setan sekali setan itu. Apa yang kemarin? Pengabdi Setan. Kurang seram apa?
Tapi orang yang nonton kan, lalu pulang bioskop ya biasa saja. Tidak ada yang terpengaruh, harusnya demikian. Jadi iblis sebenarnya di dunia sekuler, di luar sana, di dunia orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di dunia di mana pengenalan akan Tuhan tidak penting, iblis sudah jadi tontonan, iblis klinik, iblis tahayul, itu jadi hiburan malah. Jadi badut dia. Kita takut-takut waktu nonton, habis itu selesai tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Yang anehnya, masa di dalam gereja, di lingkungan orang percaya, iblis ini kayak jadi aktor, kayak jadi sesuatu yang terlalu hebat begitu. Sehingga bisa mempengaruhi keluarga, bisa mempengaruhi saya sakit nih karena suanggi ini. Karena dia yang kirim. Saya takut ada di tempat ini karena di sini ada hantu, ada segala macam. Nah, di Alkitab sendiri kita temukan beberapa bagian yang bicara soal ini. Tetapi kita mulai dengan Efesus pasal 6. Saya akan menggunakan metode hermeneutika yang ketat untuk menjelaskan ini. Sebelum saya lanjut, saya bicara dulu apa itu hermeneutika. Saya tidak bicara teorinya, saya hanya bicara prakteknya. Hermeneutika itu begini. Ini Alkitab, ada ayat, ada teks. Jadi hermeneutika adalah berusaha, ini praktek hermeneutika, sederhana, tidak rumit. Berusaha memahami ayat itu sesuai maksud pertama dari ayat tersebut. Jangan pakai ketong pemaksud. Maksud pertama dari siapa? Dari Paulus. Ini Paulus yang tulis. Alkitab itu harus ditafsir dengan ketat, pakai ilmu hermeneutika, karena ini tidak ditulis oleh orang di Jakarta kepada jemaat di Kupang, tidak. Ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Sehingga kita perlu tahu maksud pertama waktu Paulus tulis itu kepada jemaat di Efesus. Dia punya niat mau sampaikan apa. Dan yakinlah saudara, tidak pernah ada di benak Paulus konsep soal klinik yang kita punya di Indonesia. Dia tidak paham itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, sebut aja nama, Pendeta Daud Tony, omong kosong itu. Peperangan rohani itu adalah ada pendeta, ada dukun. Dukun mengirimkan bola-bola apinya, pendeta membalas dengan bola-bola Roh Kudus, omong kosong. Itu penyesatan. Lalu ketika ditanya apa dasarnya Pak Pendeta? Dasarnya adalah Efesus 6 ayat 12. Kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Makanya ada bola-bola api di udara. Otak itu yang bengkok itu. Itu penyesat. Saya tidak apa-apa disebut, taruh di YouTube tidak apa-apa. Kenapa saya bilang penyesat? Paulus waktu tulis ini ayat tidak pernah tahu bahwa ada konsep begitu di Jawa. Kalau di Jawa ada dombaku lempar api. Suanggi di NTT, dia ada api itu suanggi sudah. Paulus tidak tahu itu. Tidak pernah ada konsep itu di dalam kehidupan Paulus. Jadi hermeneutika adalah pahami dulu apa maksud pertama dari si penulis. Setelah itu baru kita aplikasikan kepada kehidupan kita sekarang. Jangan memasukkan pikiran-pikiran kita kepada teks Alkitab. Tetapi Alkitab kita ambil teksnya, pikiran-pikiran dari Alkitab kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jangan tabalik. Itu yang namanya eksegesis, mengeluarkan nilai-nilai dari teks, masuk ke dalam kita punya otak dan hati, lalu kita lakukan. Bukan kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya konsep, waktu baca Alkitab, oh ini cocok dengan ketong. Makanya kalau ada orang kerasukan, mari ketong tanya-tanya, ini siapa? Dan dia mulai bilang, ini opa di belakang rumah ini, yang kirim. Bakelailah tetangga. Sekali lagi saya tekankan, saya tahu jemaat Kalvari sudah selesai, sudah matang soal ini. Tapi saya menemukan
Hamba Tuhan masih salah berpikir. Dan itu harus kita clearkan supaya tidak terulang. Yang setuju katakan amin. Lalu apa maksud pertama dari Paulus? Dengar ini saya jelaskan. Apa yang disebut dengan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Dengar baik-baik. Efesus adalah satu kota yang sangat strategis antara Asia dan Eropa. Karena dia sangat strategis, dia menampung begitu banyak manusia, pendatang dari mana-mana. Setiap kali terjadi pergantian kekuasaan di dunia perjanjian baru, bahkan di dunia perjanjian lama, Efesus kena dampak. Jadi misalnya, orang Babel menguasai dunia Asia kecil, Efesus diserang oleh penguasa Babel. Pergantian kekuasaan, datang orang Media Persia, Efesus diserbu lagi. Berikut ada orang Yunani, Alexander Agung, serang lagi. Oh, ada dinasti ini, ada dinasti itu, berganti-ganti. Sehingga orang-orang Efesus itu paham betul bahwa pergantian kekuasaan terus-menerus terjadi. Dan mengikuti pergantian kekuasaan adalah pergantian, dengar baik-baik ini kunci sekali ini. Mengikuti pergantian kekuasaan adalah pergantian pola pikir. Orang Babel datang, harus begini cara hidup, harus begini cara beribadah, harus begini cara berumah tangga. Orang Media Persia datang, bukan begitu, ganti, harus begini, harus begitu. Orang Yunani datang, salah itu orang Media Persia, harus begini, harus begitu. Terakhir orang Roma datang, oh keliru itu budaya-budaya kemarin, yang betul adalah begini, begitu. Ini kunci sekali ini. Jadi waktu Paulus bicara soal penguasa-penguasa di udara, dia sebenarnya tidak sementara bicara soal personifikasi setan klinik, tahayul, bukan. Dia bicara soal pola pikir. Karena setiap kali pergantian kekuasaan, pola pikir harus berubah sesuai dengan penguasa yang baru. Nah, Paulus sementara menekankan ini, coba kita lihat mundur ke dalam Efesus pasal 2, perhatikan ini ayat yang sangat kunci untuk memahami peperangan rohani supaya kita sonde salah perang. Tidak membuang energi di tempat yang salah. Efesus pasal 2 ayat 2. Ini sangat jelas apa yang dimaksud oleh Paulus dengan penguasa. Siap? Kali ini kita baca sama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dalam terjemahan bahasa Inggris bilang Prince of, pangeran kegelapan. Personifikasi. Oh, jangan cepat-cepat dulu. Tahayul, klinik, bukan. Coba lihat ayat 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus tidak bicara soal tahayul atau klinik. Dia bicara soal kehidupan lama dikuasai oleh penguasa angkasa, oleh setan dalam bentuk hidup di dalam dosa. Titik. Jadi pertempuran rohani bukan melawan suanggi. Melawan apa? Dosa. Sampai sini jelas. Kenapa sonde sukses ya? Ini mungkin ada orang ada bikin sampai ketemu pembisnis on jalan. Kenapa sakit ya? Mungkin ada orang yang sonde senang lu. Lu waktu ujian masuk itu ada duduk yang siapa sebelah kanan. Orang Manado, oh dia suka sih di tempat duduk tuh. Oh supaya aman, kalau lu mau masuk lagi di tahap berikut, pitim doa. Nanti dong mainkan itu setan. Nah kalau pitim doa ini genap suka tong. Duduk mulai, haleluya, haleluya, pakai haleluya. Puji Tuhan, kami perangi roh
Dari orang Manado itu. Yang ada kasih di tempat duduk waktu ujian tahap pertama. Kami perangi. Mulai satu berdiri. Sabar dong, dia ada serang balik nih. Asik. Dia ada serang balik. Ini dia sukirim. Ini dapat rasa. Oh ketong balik le. Darahnya amat kuasa. Sudah baku serang di situ. Angka parang lebih cepat. Ini karena apa? Kita buang energi untuk ini karena apa? Karena salah paham. Loh, yang dia maksudkan dengan penguasa tadi kita jelas baca ayat 2, kita balik ayat 1, mati karena pelanggaran dan dosa. Itu perang kita. Tapi iblis itu suka kita heboh dan capek di hal-hal yang tidak berguna. Supaya kita lupa mana inti peperangan yang sebenarnya. Anda harus mengerti. Saya bilang di anak-anak sekolah Alkitab, besok terus Anda bisa menang melawan iblis pakai otak. Dia lebih pintar. Manusia belum ada, dia sudah ada. Oh, nanti pakai ayat. Ketong ini baca yang sudah dicetak ayat Alkitab. Iblis waktu itu ayat sementara ditulis, dia ada di situ. Jadi kalau bilang menguasai firman, iblis jauh lebih jago menguasai firman daripada manusia. Adam dan Hawa pun kisah jatuh dalam dosa, ketong baca sah. Tapi dia pelaku. Untuk memahami cara kerja iblis, jangan pernah menyerah kepada cara pandang kita. Kenapa kita sepertinya cocok dengan tahayul dan klinik? Karena itu ada di dalam kebudayaan kita. Saya senang dengan segala macam kebudayaan. Saya tidak pernah protes ketika dong bercerita dong pun budaya. Oh kalau budaya ketong di sini Pak begini begitu. Beta sebenarnya secara logika, secara rohani tidak setuju dengan yang mereka katakan. Kau bilang kalau sudah dapat itu ilmu bisa lompat sampai berapa puluh meter, bisa terbang, naik kulit kacang dari Alor sampai Kupang. Ketong bolak-balik sa om. Wih. Kalau begitu ketong pas tiket lagi mahal begini, saya mau minta itu ilmu juga supaya bisa pi Sumba bolak-balik. Tiket Sumba main naik terus. Tapi saya tidak pernah protes karena bukan urusan saya. Saya bilang, oh iya puji Tuhan ya, bisa ya. Sekarang son bisa lete so bertobat nih. Nah rugi dong. So begitu jangan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, trik setan di sebelah kanan, permainannya di sebelah kiri. Saat para hamba Tuhan sedang bergumul melawan iblis yang melempar bola-bola api, iblis kerja membuat hamba Tuhan berzina. Membuat hamba Tuhan korupsi, mata duitan. Saya pakai istilah hamba Tuhan supaya kena di saya, jangan jemaat terus yang tersinggung. Membuat hamba Tuhan bakalai dong. Padahal kalau di mimbar, padahal kalau di doa, keren. Kami perangi kuasa setan itu dalam nama Yesus. Pulang rumah, kehidupan amburadul. Ada satu yang menarik berita saya baca berapa minggu yang lalu. Ada seorang pimpinan tim doa terjerat kasus penipuan di Kupang sini. Menipu. Wah tentu pas kalau berdoa memang saleh. Dan melawan setan terus. Tapi setan tipu di kanan, dia tikam di kiri. Jadi peperangan saya dan saudara bukan dalam konteks tahyul dan klinik. Peperangan kita adalah melawan jerat dosa. Pahami ini maka engkau tidak akan kalah dengan setan. Katakan amin. Sebelum saya lanjut bagaimana cara perangnya, ayat 3 kita baca dulu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 3. Sama-sama. Ini penjelasan soal bagaimana hidup di bawah penguasa kerajaan angkasa itu. Begini modelnya. Ayat 3 siap? 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Lihat ciri khasnya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oh ini penjelasannya. Ternyata
hidup di bawah penguasa kerajaan angkasa, penjelasannya adalah hidup dalam daging. Yang ke mana itu? Yang dibuat oleh para kriminal-kriminal itu? Bukan. Kehidupan daging adalah hidup yang berfokus kepada kepentingan-kepentingan sementara. Bisa saja dia pendeta, berkhotbah seperti saya. Bisa saja dia aktivis gereja, tiap hari ibadah dia ada di gereja. Tapi fokusnya kepada kehidupan yang sementara. Anak-anak sekolah Alkitab beberapa waktu yang lalu, saya ajar soal kerendahan hati. Satu topik soal kerendahan hati. Dan saya bilang begini, kami bahas bersama. Kemudian sampai pada satu kesimpulan. Kerendahan hati itu bentuknya atau buktinya adalah dia tetap teguh, dia tetap setia meski tidak dihargai. Meski kurang dipandang. Tapi saya mau kasih tahu malam ini, bukti bahwa seseorang masih ada dalam kehidupan daging, kehendak daging, pikiran daging adalah tersinggung ketika sesuatu berjalan tidak sesuai kemauannya. Anda masih ada di bawah penguasa kerajaan angkasa. Wih, mana ome, ketemu perang-perang dengan setan terus. Setan yang mana? Setan badut. Tapi setan yang sebenarnya masih menguasai Anda. Kalau ada, saya yakin tidak ada. Amin. Haleluya. Karena itu bertumbuhlah dalam firman, taklukkanlah dirimu kepada penguasamu satu-satunya yang memberi damai sejahtera, keselamatan lewat kasih karunia Tuhan. Beralih kepada penguasa yang sebenarnya. Tinggalkan penguasa angkasa yang lama, yang mengikat kita dalam dosa-dosa, baik dosa yang kelihatan maupun yang tersembunyi rapi di balik senyum kemunafikan. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara, secara cepat, bagaimana cara menang dalam peperangan rohani? Efesus pasal 6. Orang tidak terlalu hype kalau khotbah peperangan rohaninya, pengajarannya begini, karena tidak seru. Tidak seru, Saudara. Mereka seru kalau yang pakai tenaga-tenaga dalam dong, itu banyak fans tuh. Efesus pasal 6 ayat 13. Tadi kita kan sudah bahas ayat 11, 12. Sekarang ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ambil perlengkapan senjata Allah. Kembali dia mengambil referensi, Paulus mengambil referensi dari pengalaman kota Efesus yang sering diserbu oleh pasukan-pasukan bersenjata. Sama, waktu kita mau melawan iblis harus pakai perlengkapan senjata. Apa saja? Ayat 14. Ini sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak. Punya komitmen yang jelas. Lu anak Tuhan atau sonde? Saya tidak akan bahas panjang. Sekilas-sekilas satu-satu sah. Tegap artinya punya posisi yang tegas. Ada orang kan jadi anak Tuhan hanya hari Minggu sah. Hari Senin anak setan. Atau minimal setengah setan, tergantung situasi. Kalau damai-damai ketemu damai. Kalau lu macam-macam, lu kira beta, jangan. Punya posisi yang jelas. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, apalagi? 2, 3. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran le. Pung standar le om. Coba apa kek? Kekuatan apa kek? Karunia mengenyahkan roh jahat kek? Sonde memang sonde. Ketemu bilang apa? Prinsip hermeneutika. Kalau Alkitab bicara kita bicara. Kalau Alkitab diam kita diam. Jangan menghayal di atas ayat-ayat. Padahal ini sudah jelas, tidak perlu ditambah. Kebenaran berarti apa? Hidup benar, selesai. Berikut bilang apa? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Bersikaplah adil, fair.
Kalau orang itu patut dihargai, hargai dia. Kalau orang itu patut ditegur, tegur dia. Ketong seringkali tidak adil karena ada yang namanya subjektivitas. Ada orang yang kalau kita suka, apapun yang dia bikin, salah pun, ketong masih bisa maklum. Itu biasa di mana? Di oma opa dong. Kalau cucu bikin apa sudah tenang. Kalau anak banyak salahnya. Di sana, di sini tidak ada. Katakan amin. Ada satu video tadi, istri saya dapat di Instagram baru dia kasih lihat beta. Jadi ada itu ibu muda agak keras dan dia pu anak, dia pu mertua atau dia pu mama tegur, jangan, harus lemah lembut. Baru dia ingat, waktu mama kasih besar beta kayaknya sonde lemah lembut deh. Harus adil ibu-ibu, katakan amin. Nah itu bercandanya saja. Seriusnya adalah mari kita adil menilai. Kalau ada orang yang memang kita sonde suka, dari awal memang itu ibu sonde cocok dengan beta. Dia bikin apapun yang baik sekalipun tetap salah untuk orang yang memang tidak suka. No, jangan begitu. Harus adil. Haleluya. Tipis-tipis ini memang begitu sederhana. Ayat 15, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Malaka, cus. Tahun depan nih Bapak Gembala bilang Flores. Banyak yang sabar dulu. Ini lewat melanggar laut ini. Kerelaan memberitakan Injil. Semua rela memberitakan Injil. Kalvari selalu rela. Kalaupun ketong sonde pigi om, yang penting sumbangan masuk. Puji Tuhan. 16, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala situasi, iman terpuruk, keadaan tidak sesuai harapan, tetap percaya. Haleluya. Tetap percaya, tetap bertahan. Walau badai menghadang, walau kesulitan di mana, tetap percaya. Itu perisai iman. Tidak usah dianimasikan. Oh nanti kita pakai perisai. Sudah percaya saja. Di setiap situasi engkau tetap setia, tetap percaya. Aman itu. Itu perlengkapan senjata Allah. Terus tidak panjang lagi. Ayat 17, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini ketong sudah bisa bikin sendiri. Kalau yang tadi itu kebenaran, berjuang benar. Keadilan, berjuang adil. Rela memberitakan Injil, berjuang rela. Iman, kita harus punya iman. Tapi kalau ketopong keselamatan, Tuhan yang kasih. Tuhan berikan kepada kita yang mau berjuang. Amin. Pedang firman Allah Tuhan sudah kasih, tinggal dipakai. Ini firman-Nya. Jalan dengan firman-Nya. 18 terakhir, sama-sama kita baca ayat 18, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan seterusnya. Doa. Ada di sini suka berdoa saudara? Haleluya. Yang suka berdoa boleh lambaikan tangan. Ya, siswa-siswi memang harus suka berdoa, karena tidak suka berdoa berarti kena hukum. Sesederhana itu. Kita akan berikutnya, saya tidak akan bahas ini lagi. Ini cuma salah satu dari beberapa pelajaran yang diambil dari kitab surat Efesus. Tapi mari kita mulai mengerti peperangan rohani kita, siapa lawan kita, dan cara menghadapinya. Sederhanakan pikiran, tolak klinik dan tahayul, jangan pakai itu, tapi pakai apa yang firman Tuhan mau, supaya kita hidup berkemenangan. Haleluya. Selamat menang dalam setiap pertempuran kita. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.